tutorial day, jadi tutorial Tuesday gitu, keren ya. Ini barusan kepikir 5 detik yang lalu. Tutorial Tuesday, dimana ya kita hari ini akan ada tutorial yang mungkin yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang berkaitan dengan hari ini, yaitu adalah graphic design. Nah, di narasumber graphic design kita hari ini adalah Mas Ade Desvian, panggilannya Mas. Panggil aja Ade. Mas Ade gitu ya. Mas Ade, selamat datang di sini. Tapi sebelum kita mulai dan juga pasti kenalan juga dengan Mas Ade, saya mau mengingatkan teman-teman, walaupun PPKM sudah dicabut, tapi tetap ya teman-teman, protokol kesehatannya jangan dilupakan. Ya itu sudah kebiasaan kita. Ini udah 3 tahun ya kita ya, 3 tahun mengalami pandemi. Mumpung itu kebiasaan yang baik, jangan lupa teman-teman menggunakan masker tetap ya di luar, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, kita mulai ya masuk di sini. Sebelumnya mungkin saya perlu perkenalkan Mas Ade, atau Mas Ade boleh perkenalkan diri. Mas Ade di sini siapa, Mas? Aku Desvian Ade Cahya. Saya di sini bekerja sebagai graphic designer di bawah Getty Incubator. Oke, Getty Incubator dan Export Hub ya? Dan Export Hub, iya betul. Oke, jadi karena kita kan satu gedung ya, teman-teman. Memang sebenarnya satu grup lah sebutannya. Nah, di graphic editor tadi ya? Graphic designer. Graphic designer. Graphic designer tuh, berhubung saya bukan orang situ gitu ya. Sebenarnya jobnya ngapain ya? Kita kan ngertinya bikin gambar loh ya, gambar. Sebenarnya ngapain? Sebenarnya kalau kita itu job itu dibagi dua kan, ada yang daily, ada yang emang kayak mendadak kan atau enggak sesuai request gitu. Yang suka dadakan minta. Betul. Dan untuk daily itu kita tuh kerjain konten sosmed Instagram gitu. Di sini saya dan tim memegang Getty, Export Hub, Live at Export. Terus kadang-kadang juga ada yang dari luar tuh seperti Global Halal Hub dan Alibaba, Instagram Alibaba, yang gold supplier itu. Global Gold Supplier. Iya betul. GGS. Kadang-kadang daily. Nah, untuk konten luar itu kita juga lagi megang sosmednya ABN Telkom. Telkom ABN. Di situ. Nah, itu yang dailynya gitu. Jadi setiap hari emang ada konten yang kita harus kerjakan gitu. Nah, tapi kalau untuk spesial khusus tuh biasanya acara-acara internal yang mendadak, entar yang berhubungan dengan pihak eksternal segala macam. Nah, itu ada lagi. Kayak kemarin kita ada di Snacker ya, pelatihan di Snacker, iya, mungkin betul. seperti itu. Betul. Jadi banyak banget disebut sini konten nih ngapain? Bagian apanya? Kan konten ada teksnya, ada. Kalau kita sebagai tim itu ya biasanya itu dari awalnya dari copywriter mikirin konsep, mikirin konten segala macam. Saya graphic designer cuma eksekusi akhirnya doang sih. Yang ngedesain yang di Instagram feeds gitu. Jadi udah nerima konsepnya apa? Betul. Gitu ya. Biasa dari copywriter udah siapin gitu, untuk kita tinggal desain gitu. I see. Yang dailynya ya. Berarti bisa dibilang kalau saya minta langsung ke Mas Ade nggak bener. Harus prosesnya kepotong. Betul. Harus melalui atasnya dulu gitu. Ini mungkin biar teman-teman juga paham ya, graphic designer tuh nggak terus ya udah mau gambar gini beres, maunya gimana gitu. Biasanya spesifikasi Mas Ade itu apa aja kalau let's say konten yang biasanya gitu? Apakah warnanya harus sudah ditentukan, teksnya udah apa aja yang ditentukan? Kalau ceritanya konten daily itu kan kita emang ngerjain buat Getty dan Export Hub ya, dan Live itu kan pasti semua perusahaan itu udah ada ketentuannya sendiri gitu. Ada pembatasan warna, hanya menggunakan warna ini dan warna ini gitu-gitu. Kalau bisa dilihat dari sosmed kita juga, kalau dari Getty misalkan kita cuma bisa menggunakan warna oranye, kuning, dan Tosca gitu. Dan untuk Export Hub kita kebanyakan warna merah, kuning, dan hijau gitu. Tapi karena kita sudah dalam satu company gitu, jadi udah ada aturannya gitu. Jadi nggak bisa terlalu jauh, itu tapi ada paletnya gitu. Betul, udah ada paletnya. Namanya key visual. Iya betul. Oh. Itu ada key visualnya sendiri, per BU sih beda-beda gitu. Oke, dan itu memang nanti gambarnya, apapun itu gambarnya memang ngikutin dari key visual itu ya. Nggak boleh jauh-jauh dari sana gitu. Nah ini teman-teman, mumpung udah ada masuk satu pertanyaan, walaupun ini tutorial day, tapi tetap teman-teman justru sangat boleh bertanya, dan memang ini sebenarnya coaching klinik kami buka untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber kami gitu ya. Nah di hari ini kita ngebahas soal desain grafis, jadi teman-teman pertanyaannya ya desain grafis ya. Kalau ditanya toko online, saya yang jawab yang ada nanti gitu. Boleh sih, cuman saya jawab singkat aja ya. Ini udah ada pertanyaan soal software. Kalau dari Mas Ade,
rekomendasi softwarenya. Sebenarnya kalau sekarang kayak udah banyak ya, cuma karena saya lumayan old style ya, saya tuh selalu pakai Illustrator, Adobe Family gitu lah, Illustrator, Photoshop gitu. Oke. Walaupun zaman sekarang kan udah ada apa ya? Canva. Yang simple Canva, ada yang apa tuh? Aduh aku lupa lagi. CapCut. Tapi CapCut juga video sih. Ada kalau di HP tuh bisa PixArt segala macam gitu. Macam-macam sebenarnya. Ini Betul. pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat. Sebenarnya sekarang udah macam-macam banget. Tapi kalau dari Mas Ade tadi Adobe Family ya, karena udah biasa aja ya. Betul, udah kebiasaan sih, udah setia. Sebenarnya ya kalau di Canva tuh kan mobile ya, kita keunggulannya gitu. Karena saya sendiri dari digital marketing biasanya sih pakai Canva, tapi karena butuh cepat aja. Emang harus banget gak sih pakai Adobe Family ya, whatever it is? Sebenarnya kalau emang mau cepet dan simple yang cepet kelar ya bisa langsung ke Canva gitu. Cuma kan Canva dibatasin kan, ada maksudnya nggak bisa sesuai keinginan kita gitu. Bentuk segala macam juga harus kayak ngikutin template yang disediain di Canva gitu kan. Sedangkan kalau kita di AI kan benar-benar semua tergantung di tangan kita gitu. Iya. Jadi kalau bentuk apapun gitu, kalau emang grafik desainer yang mumpuni bisa membuat gitu. Kalau Canva kan dibatasin gitu. Iya sih. Untuk tujuan kita tutorial hari ini ya nggak mungkin Canva ya, bikin logo pakai Canva tuh. Sebenarnya sih kalau logo seperti itu yang penting kalau untuk bikin logo yang nanti diajarin itu konsepnya dulu dimengerti gitu. Untuk eksekusinya tuh kayaknya sih bisa di mana aja ya, harusnya. Mudah-mudahan. Kalau creative enough, kalau ini ada istilahnya sebenarnya saya tahu dari Mas Michael ya. Istilahnya kalau kita kreatif enough apapun bisa sih alat yang dipakai. Iya betul, yang penting ada imajinasinya gitu dan bisa diadain gitu. Tapi mungkin ya memang teman-teman gak ada salahnya ya belajar Adobe. Mas Ade udah berapa tahun berkecimpung di dunia graphic design? Dari kuliah semester 2 tuh berarti berapa ya? 2014 mungkin ya, udah hampir 8 tahun? 8 tahunan gitu. Udah. Emang kuliahnya di graphic kuliahnya graphic designer. Oke. Ini soalnya ada pertanyaan berikutnya Mas Rahmat, kalau orang nggak bisa gambar itu bisa nggak sih jadi desain grafis? Bisa banget, karena nggak ada hubungannya graphic design itu sama gambar sih menurut saya. Gambar di sini maksudnya mungkin gambar tangan? Mungkin iya, harusnya kalau graphic design itu yang penting kita punya taste, kita punya kreativitas yang sendiri yang berbeda dengan yang lain gitu. Untuk masalah gambar mah menurut saya itu udah beda jalur gitu. Kalau gambar tuh lebih ke animasi segala macam. Sedangkan kalau kita graphic design kan nggak harus gambar, karena kita kan berkutatnya dengan grafik gitu. Ini juga mungkin kalau Mas Ade kan ranahnya benar-benar di bagian kreatif gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin udah pernah ikut pelatihan di Getty, ada namanya periklanan daring, itu benar-benar kreatif isinya, content creator lah. Kalau di saya memang pemasaran daring, di mana kita sebagai digital marketer, digital marketing gitu ya, nanti profesi digital marketer. Ada sih belajar Canva, tapi memang di situ sih saya nggak ngajarin untuk kreatif, karena goalnya adalah ini brandnya apa gitu. Kalau memang brandnya menggunakan emang brandnya mau ininya nature, maka pakailah warna hijau. Oh ya. Sesimpel itu doang betul, sih. Gitu. Tapi kalau ngomong bagus, kita nggak tahu bagusnya gimana. Nah ini mungkin udah sedikit masuk ke sana, tapi sebenarnya nggak terus totally masuk ke ini bagusnya gambarnya seperti apa ya. Kita mulai aja mungkin. Jadi Mas Ade hari ini mau bikin saya mau bikin tutorial simple bikin logo sih, dari inisial nama lah setidaknya gitu. Oke, ini karena teman-teman nih saya lihat teman-teman banyak yang dari teman-teman UKM dan UMKM terutama logo itu masih butuh perbaikan, bingung gambarnya gitu. Kalau yang punya dana biasanya Mas saya cari orangnya kemana ya? Itu yang punya dana. Gambarin deh gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang mau bikin monggo ya diikuti. Mas, berarti Mas Ade pakai Illustrator. Oke, kita cuma nanti eksekusinya bisa pakai apa aja kok gitu. Saya ntar akan jelasin konsep luasnya gitu. Ntar kan buatnya mah bisa di mana aja sih harusnya. Oke, nggak harus ya. Betul. Yang penting kreatifnya nyampe gitu. Akal-akalannya harus betul, ide-idenya pinter-pinterannya gitu. Boleh kalau gitu kita tampilkan layarnya Mas Ade. Nah, ini Illustrator ya? Iya, ini Illustrator. Ceritanya tadi cerita soal konsepnya maksudnya gimana? Mungkin konsep yang paling simpel tuh saya pikir dari inisial nama aja sih gitu. Jadi kan saya mulai ya sekalian, saya udah sediain langsung cepat. Nah, kan nama saya itu Desvian Ade Cahya. Jadi inisial kan DAC gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membuat sebuah logo itu kan logo tuh banyak jenisnya ya, bisa abstrak, bisa yang kayak emang ada
maskotnya segala macam gitu. Cuma kalau untuk emang yang simple untuk nama tuh menurut saya cara yang paling gampang itu kita tuh harus mengetahui gitu. Misalkan di setiap alfabet itu kan ada bentuknya masing-masing gitu ya. Yeah. Nah, untuk membuat sebuah logo dari nama menurut saya tuh kita harus explore banyak font sih gitu. Jadi kayak font juga perlu banyak. Di sini saya sediain 3 gitu. Untuk apa gitu? Misalkan jadi kita bisa kebayang gitu kira-kira dari tulisan D, A dan C itu ada kesamaan gak yang bisa di apa ya ibaratnya tuh diidein gitu, idein gitu. Nah, makanya saya sediain dari 3 font ini gitu. Kan bisa dilihat ada yang huruf D-nya seperti ini, A-nya seperti ini, C-nya seperti ini. Gitu. Nah, kalau dilihat dari yang contoh di atas gitu, kira-kira menurut Mas Bayu ada gak font yang bentuk yang bisa disamain gitu? Bentuk yang bisa disamain? Nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin bagian C sama ujungnya D. Ya betul, itu bisa kita kan ide-idein. Karena itu kayak kebalikannya. Betul. Nah, kalau saya sih dulu cara simpelnya bisa kita copy paste di sini. Beratnya kan tadi C sama D itu memiliki sifat yang sama ya, cuma kebalik. Gitu kan? Hampir sama. Ini kita bisa hapus anggapan D-nya, terus kita di sini kita expand dulu. Nah, ini C-nya bisa kita copy, lalu kita paste, kita balik seperti ini. Jadi kan kayak DAC gitu. Tapi kita memiliki bisa apa ya? Sebenarnya kayak gini itu bisa jadi sebuah logo gitu. Dari 3 alfabet ini yang dibalik ya kita kalau bisa. saya mungkin explore lagi A-nya garis horizontalnya dihapus. Oke, biar jadi kayak gini. Kalau enggak kayak pernah lihat tapi logo kayak gitu kita gimana bisa ya? explore. Atau mungkin Mas Bayu bisa kayak gini juga nih. Tunggu. Oh iya benar juga. Ini juga bisa jadi AC gitu kan. Tapi jadi kayak muka alien ya. Betul. Cuman kan ya anggapannya ini sebenarnya benar-benar kita bebas dari kreasi kita aja sih, imajinasinya gitu. Mungkin saya bisa ide ditempelin seperti ini, atau mungkin aja dikecilin seperti ini gitu. Dan kayak ya mungkin kalau ini kita hanya bermain tinggal digabung-gabungin gitu. Ini menurut saya sih sudah bisa menjadi sebuah logo gitu. Nah, tapi di sini saya logo yang mau nanti saya akan buat itu saya lebih ke mengambil dari logo yang ada di tengah ini gitu. Ini kayak fontnya Adidas ya? Bukan dong, Adidas kayak lebih tebel deh. Iya. Oh enggak, dia ininya masih sebutannya apa? Sudutnya ada sudutnya. Tajam gitu. Ada sudut. Ini masih ngebulat. Nah, kalau ini kan sebenarnya kita kalau dari font atas kita bisa lihat persamaan D dan C gitu. Sedangkan kalau di bawah ini menurut saya kita bisa samain ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya C. Dari mana? C, ini semua. Dari lubang dari bulatan-bulatan per huruf gitu. Nah, jadi di sini juga bisa diidein. Kalau saya tuh mikirnya kan bulatan 3 berarti kan ya. Kita di sini bulat 3 yang paling simple. Ini monggo ya teman-teman sambil bikin teman-teman boleh banget nanya-nanya ya sambil. Kita anggap ingin bulatan 3. Ini nanti buat D, ini nanti buat A-nya, ini nanti buat C-nya gitu. Kurang lebih. Kalau nyari fontnya di mana, Mas? Kalau nyari font tuh sebenarnya di Google banyak sekali ya. Kita kalau saya tuh paling sering biasanya dari dafont.com gitu. Itu sudah banyak. Cuma kalau emang mau bervariasi tuh biasanya emang langsung cari aja gitu. Ceritanya mau cari font apa? Kita font Halloween gitu. Terus aja Halloween font biasanya tuh di Google udah dikasih banyak sih gitu. Nah, ibaratnya untuk membentuk D saya hapus bagian sini. Ini sambil kalau font tuh sebenarnya tinggal di-download. Betul. Terus di-install ya, jangan cuma di-download. Klik kanan kalau di Windows, klik kanan install. Kalau di Mac sama sih, klik kanan terus diinstal juga. Oke, sama. Kurang lebih sama. Nah, ibaratnya ini saya udah bikin kayak gini. Jadi sisi setengah lingkarannya dihapus. Jadi tapi di sini masih kayak DOC gitu kan. Nah, saya mau ubah lagi supaya bentuknya seperti A. Saya mau seperti A yang di bawah seperti ini. Bulatannya di atas, ada kakinya 2 seperti itu. Oke, bisa. Oke, kan A tuh banyak jenis kan ya. Jadi kita bisa explore. Mungkin kalau di sini saya mikir ini saya kecilin. Tapi saya tebelinnya sama, lalu saya kasih kaki di sini. Nah, kayak gini. Ini menurut saya seperti ini itu sudah jadi sebuah logo gitu. Nah, dulu juga saya pernah diajarin katanya tuh untuk membuat sebuah logo yang bagus itu tuh kita tuh harus tahu visual logonya dalam bentuk hitam putih gitu. Kalau cetaknya hitam putihnya sudah terlihat dengan jelas, itu bisa dibilang logo kita tuh udah bagus gitu. Sedangkan banyak kan logo-logo di luar sana tuh yang kayak mungkin
semuanya berwarna-warni bener sehingga yang ada bergradasi segala macam, sehingga setidaknya pas dijadiku hitam putih tuh jadi kayak jadi nabrak, jadi kayak nggak ada dimensinya segala macam gitu. makanya kenapa bikinnya pertama hitam putih dulu. Betul, karena pertama hitam putih dulu, karena ini bentuk dasarnya gitu. Nah, anggap saya udah puas nih dengan logo ini gitu. Kita tinggal bisa atur gitu. Terserah apakah teman-teman mau bentuknya tajam-tajam seperti ini atau mungkin dibikin rounded seperti ini gitu. Cuma itu bebas sesuai keinginan kreativitas aja gitu kan. Ini ngomong-ngomong. Gimana? Saya sebenarnya suka gambar juga. Uh-uh. Iseng-isengan kayak gini ini udah sering banget. Uh-huh. Ada beberapa logo yang saya buat tanpa ada tujuannya gitu. Oke. Tapi saya buatnya di Photoshop. Oke. Gitu. Dan Photoshop saya baru notice ini benar-benar kelihatan jangan pakai Photoshop buat gambar lebih logo. simple di sini. Lebih cepat. Betul. Gitu. Karena di roundednya itu kalau di Photoshop butuh proses untuk pakai pen tool soalnya kan. Iya, iya. Emang kalau Photoshop tuh lebih berkutat ke editing foto-foto gitu aja sih. Iya, salah. Kalau kayak gini tuh jauh mendingan di AI gitu. Soalnya saya ngertinya Photoshop, belajar AI saya udah nggak punya waktunya. Dan itu kan buat iseng-isengan ya, jadi ya sudah lah gitu. Oke, anggap berarti saya udah puas lah gitu dengan logo seperti ini tuh di Aceh gitu. Nah ya sebuah logo tinggal diberi warna gitu, ibaratnya warna kesukaan saya orange gitu kan, tinggal kita ubah orange seperti ini gitu. Terus kayak misalkan saya mau tulis saya tuh apa ya, desain gitu, kita tinggal tambahin tulisan tunggu saya lebih prefer desain, maaf, desain. Oke, ini kayak imbuhannya ya untuk teman-teman yang mungkin brand name-nya yang macam-macam ya, kayak ini kan DAC Design atau ada yang misalnya kopi Bayu gitu. Iya, itu kopi Bayunya yang di atas, bawahnya kopi kan gitu kan. Betul. Nah, tinggal kayak gini. Satu hal mungkin saya jadi ingat juga ya, kalau desain logo tuh sekarang lebih kepada format rasionya kotak ya, yang menjurus ke kotak gitu. Iya, sebenarnya kalau udah jarang yang logonya tuh panjang-panjang gitu. Biasanya pun kalau ada logo panjang pasti ada logo simpelnya gitu. Oh, jadi kita ada versi lainnya. Betul, karena kalau panjang itu kayak kurang bersahabat gitu ya. Satu hal saya sih notice-nya ya, tebakan saya doang nih, bener nggak tahu. Karena sekarang kan logo dipakai ke media sosial yang mana semuanya kotak. Betul, itu sih, jadi emang kalau kotak itu lebih fleksibel dibanding panjang. Gitu. Ibaratnya kalau iya print dalam masalah print-printan juga, ibaratnya kalau kita mau bikin cetak di kaos segala macam, dan biasanya kan logo itu iya bener juga. Ada yang maksudnya ibaratnya dijajarin dengan logo yang lain gitu ya. Kalau logo kita panjang sendiri kan kayak terlihat nggak balance dengan logo-logo sebelahnya gitu. Jadi kayak emang amannya tuh menurut saya ya putih kalau kayak sih. tadi ngomong baju sih. ya, di belakang ada tim produksi Mas O yang kenal banget nih langsung. Misalnya nyetak di sini, bener ya Mas O ya. Kalau ini kan cocoknya memang yang kotak atau yang vertikal bahkan logonya betul, gitu, menjurusnya ke atas bukan ke samping. Kalau samping dia harus jadi kecil banget, nggak kebaca ya. Jadi kecil banget. Jadi kayak emang yang baik sebenarnya kotak sih. Lebih baik ininya dari awal kanvasnya bilang kotak aja. Betul. Nah, kalau cari ide Mas Desvian buat desain grafis tuh cari ide biasanya caranya gimana? Dan di mana maybe ada platformnya maybe? Sebenarnya kalau cari ide itu kita harus banyak-banyak referensi sih. Kalau saya tuh biasa ada referensi dari Behance. Ada website Behance.net kalau nggak salah. Terus kita juga bisa dari Pinterest. Pinterest yang paling banyak sih gitu. Pinterest.com. Itu yang paling banyak. Terus kayak kalau saya tuh dulu pernah dapat inspirasi tuh dari sekeliling, dari ibaratnya yang ada di sekeliling saya gitu. Misalkan saya lagi pergi ke mall terus kayak ngelihat, biasanya sih saya terinspirasi tuh dari bentuk-bentuk arsitektur yang unik gitu loh Mas Bay. Biasanya ada bentuk-bentuk arsitektur yang unik, saya mikir kayak ini kayak bisa deh dibikin jadi 2D gitu ibaratnya. Jadi kayak ini bisa deh jadi bahan desain gue gitu. Jadi biasanya tuh kalau ada biasanya arsitektur itu bentuknya unik-unik kan. Yeah. Nah, itu kan dari bentuk 3D. Kalau kita lihat kayak bisa dibayangin kayak bisa deh dibikin ke 2D gitu. Nah, biasanya kayak gitu-gitu saya juga bisa dapat inspirasi dari itu. Jadi siluetnya. Iya, betul, atau enggak bentuk dasarnya gitu. Biasanya sih kayak gitu-gitu saya bisa nemu gitu. Sebenarnya saya kira jawabannya sama ya, untuk
segi kreatif apapun, karena kita pernah ya untuk teman-teman yang udah dari tahun lalu ikutan sering ikut coaching klinik, copywriting, Mas Rizal, Mas Andre itu udah pernah. Dan kalau ngomongin ini cari ide di mana, sebenarnya ya udah banyakin referensi aja. Betul. Dan sebenarnya semua yang ada di sekitar kita itu kan adalah referensi. Bisa jadi referensi. Jadi kayak oh iya bisa juga begitu. Yang penting kita mindsetnya udah masuk dulu ke sana. Iya. Nanti akan jadi semua bisa jadi referensi. Kayak ini Mas Lutfian juga kan bajunya nih ada desain di belakangnya ya. Betul. Kita bisa oh kayak bagus juga, ternyata teks tuh nggak harus lurus untuk di baju di belakang betul. gitu, bisa miring. Sebenarnya kan desain itu emang nggak pernah ada yang baru ya, desain tuh selalu recycle gitu. Jadi kayak sebutannya nggak ada yang pernah baru. Menurut saya sih, tapi aku nggak tahu benar apa enggak. Cuma menurut saya tuh desain itu hanya akan terus mengulang gitu, akan terus recycle gitu. Nggak pernah ada yang kayak sesuatu yang baru benar-benar 100% original tuh kayaknya di desain tuh udah terlalu susah kita selalu bisa bilang kayak ini style ini gitu pasti betul, kayak ini mirip ini gitu, karena emang desain tuh selalu berputar sih menurut saya gitu. Ini ada pertanyaan dari Zoom, Kak minta idenya dong logo dari PME apa ya maksudnya Kak Nur, mungkin clearance inisial dulu ya. PME mungkin ya. Oh ya mungkin inisial PME kali. Wah oke coba ya. Saya sebenarnya udah tapi ini di Zoom nggak ada, karena saya pakai akun Zoomnya kantor ya. Saya nggak pakai akun Zoom saya sendiri. Kalau lihat teman-teman yang pernah nge-zoom sama saya, ada logo dari inisial nama saya, kebetulan saya baru ingat juga. BA kan, Bayu Asta. Terus saya buat kan B kecil kan gini ya. Betul. B kecil gini. A kecil tuh yang ekornya ke bawah kan. Betul. Ini saya buat jadi kayak unlimited gitu. Infinite gitu ya. Infinite. Itu juga bisa. PME itu mungkin maksudnya PMA kan ya, bener ya? enggak Oh, PME gini. Huruf E. Ini mungkin memang benar-benar berarti maksudnya dari inisial ya. Kanur, iya. Kanur ini nggak ada P, nggak ada M, nggak ada E-nya loh namanya. Ini siapa nih? Mungkin bisnisnya atau request. Ada order masuk mumpung. Coba ya, kayak gini harus dipikirkan dulu coba ya, enaknya gimana. Kayak bulatnya PME. Tuh A. Maksudnya A dan M bisa disamain sih ya. Coba kalau dia E, bukan A. Sorry. Lupa mulu. PME. Mungkin bisa kita ambil dari bagian sebelah sini. Gitu. Coba kita expand. Sebenarnya kalau sebuah bentuk logo tuh lebih mudah lagi kalau ceritanya emang tahu gitu produk apa yang kita jual gitu. Jadi kan kayak ya, misalnya nih kalau saya bilang ini jual baju gimana misalnya? Waduh, coba dulu ya, kita coba dulu. Butuh prosesnya dulu. Anggap coba ini satu hal ya teman-teman, kita kan spontan ya. Betul. Jadi kayak biasanya berapa lama kalau pembuatan logo? Tergantung permintaan dari klien sih. Serumit apa, sekompleks apa, entah membentuk seperti apa gitu. Karena kan makanan beda-beda kayak gitu. Katanya makanan. Oh, makanan. Oke. Ya kalau makanan mah sebenarnya apa aja bisa lah ya, gampang. Tapi ini klise sih, M bisa jadi B bisa jadi M. Jadi M kalau bisa tetap seperti ini sih. Banyak sebenarnya kan ya cerita. Saya ngomong dari segi bisnisnya mungkin. Logo itu memang satu hal teman-teman, dalam ini kan sebenarnya branding adalah logo brand. Rumitnya adalah menyatukan kepada visi perusahaannya gitu, visi dari brandnya itu sendiri, bukan actual gambarnya. Gambarnya udah menerima visi tersebut, jadi masih nungguin visinya udah ada belum, makanya nggak bisa hanya huruf ini karena kita simpel aja ya akan jadi. Tapi biasanya kalau Mas Desven, tebakan saya pasti ini produknya apa harus nyebut. Betul, harus detail. Terus mau gunakan warna apa, mungkin bahasanya bukan gunakan warna apa kali ya, image-nya apa yang mau ditampilkan seperti apa gitu. Apakah perusahaan Bapak tuh perusahaan Anda tuh di bidang apa gitu. Apa udah Bapak. Om. Banyak ponakan. Iya, jadi kayak emang logo tuh banyak prosesnya lah, nggak sesimpel seperti ini gitu. Tuh aku tuh lebih mikir ke logo untuk kartu nama diri sendiri aja gitu loh. Jadi kayak emang ya dari inisial gitu yang melekat dengan diri kita gitu. Cuma kalau untuk sebuah perusahaan atau toko online segala macam pasti kan ada dia mau jualan apa itu betul, udah jelas, harus udah ada
kemauannya sendiri lah gitu, udah ada syarat-syaratnya segala macem gitu. Karena kan kayak ya kalau saya jual di online itu kan saya jual produk bayi ya, rasanya nggak cocok pakai warna merah gitu. Iya betul, biasanya bayi soft gitu sih soft kalau kan bayi. ya. Betul. Itu udah nomor satu. Minimal teman-teman harus paham itu juga. Tapi nggak apa-apa kan kita sementara dalam contoh ini aja ya. Coba ketik dulu ini. Saya sudah cukup puas dengan ini ya. Coba balik lagi ke klien. Jadinya PME atau PME? Saya rasanya bacanya ini PEM. PEM ya. Sebenarnya kan ini bukan ngeles atau gimana ya. Cuma kan logo itu emang lebih apa ya, menurut saya tuh ada logo yang emang pas pertama kali kita lihat langsung kayak kebaca banget nih logo yang seperti ini gitu. Cuma emang ada logo yang kita perlu ngelihat lebih lama lagi baru kita ngerti gitu. Dan ada lagi yang hampir harus dijelasin. Sebenarnya kalau Toyota misalnya. betul. Ada meaning di behind belakangnya gitu. Cuman kalau masalah perihal kayak gini seperti tadi kan Mas Bayu mikirnya ini PEM gitu segala macam. Cuma kan logo itu kan pasti ada kepanjangannya gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu ya ada PME itu kepanjangan apa. Ini gambar ya teman-teman. Jadi ini bukan jadi teksnya. Teksnya ya jelas. Jadi emang untuk dilihat secara logonya doang mungkin emang kalau kita baca teksnya pasti langsung kebaca gitu. Jadi kalau kita anggap ini PME kepanjangannya apa ya? Tebakan saya PMP Ma Eli ya gitu deh contohnya ya. Anggap kita bikin PMP Ma Eli gitu kan. Nah, kan sebenarnya kalau udah bentuknya kayak gini kan ya apapun yang terjadi kita nggak mungkin baca jadi PM lagi gitu. Pasti kayak PME gitu. Jadi kayak emang saling mendukung gitu satu logo dengan yang bagian-bagian logo tuh saling mendukung satu sama lainnya. Ini yang disebut dengan tipografi bukan sih? Iya betul, ini tuh kita logo tipografi seperti ini gitu. Cuma kan emang logo banyak ya, kita bisa dari maskot, bisa dari shape segala macam gitu. Cuma kalau kayak gitu emang lebih butuh proses gitu, nggak bisa yang simple gitu. Kalau ini kan lebih ke yang simple aja gitu. PMP Mami L. Oke. Close ya kita. Tapi PMP-nya bener loh, luar biasa. Agak-agak psychic tuh barusan. hampir bener tuh. Makasih kasarannya sama-sama. Jadi ini sebutannya tipografi. Jadi logo itu yang bisa dibilang mungkin paling simpel pakai tipografi aja kali ya. Iya, bisa. Kalau mau yang cepet, bingung, dan lebih ke apa ya? Kalau ini kan lebih personal gitu, lebih ke dari inisial, jadi kayak lebih mudah gitu. Itu biasa pakai tipografi sih. Soalnya saya sebenarnya udah berapa kali ya dengar, bukan keluhan, sebenarnya pertanyaan atau minta saran. Saya bingung mesti naruh gambar apa. Oke. Saya sih bilangnya memang ya gambar produknya satu tapi kecil aja. Gitu. Jadi kayak janganlah jadikan itu untuk si icon itu sendiri, misalnya kayak tadi baju atau bahkan ini yang pempek. Pempek gambarnya gimana ya? Kalau dalam bentuk kapal selam mungkin ya gitu. Kayak terus kapal selam beneran gitu. Kapal selam perang gitu ya. Ya pempek kan sebenarnya lebih ke bulat gitu kayak. Iya, makanya kan, kalau bulat doang kan kita nggak bisa bilang oh ini pempek. Iya betul. Ada yang bilang bakso ntar. Lebih sebenarnya ya logo tuh nggak perlu, menurut aku nggak selalu harus sesuai dengan apanya ya. Ibaratnya tuh apa produknya banget nggak perlu ditampilin di logo gitu. Karena kayak kalau kayak gitu kan lebih, apalagi kalau jualan makanan ya itu lebih ke fotografi makanannya aja gitu. Kan logo sebenarnya nggak gitu ya, ditonjolin dalam kecuali obvious banget gitu ya. Misalnya mungkin kalau French fries gitu, tapi kan mana ada orang yang cuma jual French fries kayaknya enggak ya. Jadi kayak ya ada pertanyaan gimana caranya kalau logonya ditaruh di mock up kayak nama perusahaan gitu. Maksudnya nama perusahaan? Mungkin maksudnya di mock up nih apa ya? Mungkin maksudnya di website kali? Oh enggak, mock up itu lebih ke gambaran sebelum kita mau bikin mock up baju gitu. Nah itu kita desain dulu kira-kira bentuk tampilannya gimana. Itu sebutan mock up sih seperti itu ya. Jadi maksudnya mock up seperti apa nih yang mock up ya, tuh? Kalau pertanyaan gimana caranya logonya ditaruh, ya udah ada gambar baju misalnya, tempel. Biasanya kayak gitu juga kita bisa cari di website itu banyak banget disediain di Google misalkan. Kita tinggal tulis t-shirt mock up gitu. Nah, ntar biasanya itu udah disediain nih kayak misalkan di sini
Saya sih ada ya. Ya kemudian kita taruh di situ. Betul, sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau mockup tuh ibaratnya kayak gini nih. Kita udah ada t-shirt, baju, Ini tinggal bisa dicari di Google. banyak banget di Google yang free. Itu ibaratnya tinggal kita Ya mungkin maksudnya gini kali Mas, bener. udah deh tinggal tempel. Sebenarnya mungkin aku bingung pertanyaan seperti apa. Cuma kalau mockup tuh ya seperti ini gitu, cuma kayak ya udah ditempel tempel gitu. Gitu. Jadi kayak kita kalau ceritanya itu lebih memberikan itu sih ukuran yang kita mau gitu, kira-kira ke vendor tuh. Jadi kayak kita tahu nih kita mau bikin logonya segede ini gitu. Jadi vendor bisa kira-kira itu sih sebenarnya kegunaan mockup gitu. Ini saya pernah dengar soal mockup ini, namanya mockup, bukan produk, Placement atau apa? bukan prototip gitu. Kalau nggak salah saya pernah dibilang begitu. Jadi kalau mockup, soalnya ada yang bilang oh itu kan ada lekukannya, apakah kita harus ngikutin tadi logonya kan kayaknya tempelan banget kelihatan. Ini mockup, jadi biarkanlah itu stay as mockup. Katanya gitu, saya dengar ceritanya. Nggak usah ribet-ribet, biar realistis gimana. Oh iya. Nanti konsumen akan pakai imajinasinya, atau bahkan sebenarnya itu sih di pabrik ya. Kalau ini memang t-shirtnya mau di apa namanya dicetak, itu ada di urusan pabriknya. Yang mereka akan ada bayangan. Dari konsumen sendiri itu cuman ini aja kok. Yang penting udah kebayang gitu. Ini di bajunya kayak apa. Jadi jangan ribet-ribet. Saya pernah lihat soalnya pernah dengar angle-nya dari samping. Oh benar-benar persis gitu ya. Ya terus kayak ini nggak realistis, jadi masalah gak sih? Enggak. Itu kan itu cuma tampilan luarnya doang gitu. Dan masalah print-printan seperti itu kita tuh pasti ada testing printnya gitu. Jadi kalau mau kita print baju kan nggak mungkin dong tiba-tiba kayak mau bikin print 50 piece gitu. Pasti kan kita print satu dulu gitu. Kalau kita cocok baru kayak oke gitu, kita lanjut kayak gini. Sebenarnya kayak gitu-gitu prototipenya lebih ke test print sih menurut saya. Iya. Jadi nggak terus editan harus sudah bagus. Ya kalau bisa sih silakan. Tapi yang jadi masalah adalah kan ini ya, jadi menghabisin waktu banget. Betul, untuk tujuan yang sebenarnya nggak dicari. Tuh, karena itu hasil akhirnya pun pasti akan tetap berbeda gitu. Seniat apapun kita mock up gitu, pasti lebih baik kita langsung test print sendiri ke barangnya gitu. Ini ada ada pertanyaan, mungkin sebagai penutupan kali ya, kita memang sudah di penghujung acaranya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur, pemilihan warna. Ini saya juga soalnya mau nanya itu juga. Jadi saya extend sedikit waktunya sedikit ya. Pemilihan warna itu berpengaruh untuk menarik pelanggan nggak sih Kak dalam logo? Atau sebenarnya milih warna itu bebas? Sebenarnya sih 50-50 ya menurut saya. 50-50. Ada dua-duanya lah. Betul. Bebas tapi selama menarik perhatian. Benar, kalau kita emang untuk perusahaan yang baru atau segala macam, mungkin memang warna tuh sebenarnya dibutuhkan gitu. Cuma sebenarnya lebih balik lagi ke produknya sih gitu loh. Kalau emang produk yang kita keluarkan bagus, kita emang berkualitas dan emang orang-orang suka gitu. Kayak hal-hal seperti logo, warna segala macam tuh nggak gitu berpengaruh gitu. Ada pengaruhnya, tapi nggak terus gitu jadi nomor besar. satu. Betul. Yang penting lebih ke tetap ke produk ke kualitas yang kita jual sih gitu. Kalau mungkin saya sedikit extend pertanyaannya, Kak Ade, Mas Ade biasanya milih warna itu gimana? Kenapa ini barusan merah contohnya? Atau backgroundnya kuning, depannya merah, basisnya apa sih? Oh sebenarnya kalau gitu, sebenarnya kan warna itu kan kalau kita cari di Google tuh ada color wheel ya. Nah di situ tuh kita bisa mengetahui tuh kira-kira warna mana yang cocok kontrasnya segala macam. Dan kalau ini saya pakai merah sih sebenarnya karena makanan tuh cenderung menggunakan warna merah gitu. Karena filosofinya tuh sebenarnya merah. Daging. Daging ya, warna daging. Bukan merah. sih. Salah. Kan pempek juga sebenarnya bukan merah ya. Warnanya kan lebih ke kuning-kuning kecoklatan gitu. Nah, katanya tuh ini tuh pernah ada ya research gitu lah, katanya tuh warna merah tuh memberikan kesan supaya kita tuh lebih apa ya, ibaratnya tuh bernafsu makan gitu. Makanya kalau kita pergi banyak restoran yang piringnya warna merah, warnanya orange, ingat kan kayak macam lele gitu kan, piringnya ada yang merah gitu. Iya. Putih sih tapi ada merahnya gitu. Ada yang full merah gitu kalau makanan yang plastik. Betul, kayak katanya kalau merah itu lebih menarik perhatian supaya kita bernafsu makan gitu. Entah itu emang sugesti atau apa gitu, cuma ya saya nggak percaya gitu. Intinya mungkin let's say kalau mau produknya makanan cenderungnya ya. Ini kan kalau teman-teman perhatikan di banyak brand nggak terus semua brand makanan merah ya. Betul, nggak semua. KFC mungkin merah, McD ada merahnya.
Tapi Taco Bell saya baru ingat tuh karena baru masuk kayak itu ungu gitu. Itu sangat menarik perhatian gitu kan, bukan berarti nggak merah tuh jelek, nggak juga. Itu malah justru menarik perhatian. Kalau warna lain mungkin kita urutin sebagai penutupan again. Mas Desvian ini mungkin sudah ya, ini dimiringin kenapa nih biar lebih menarik lagi gitu ya. Iya, lebih nggak bosenin aja gitu. Sebenarnya itu bebas sih logo. Kita bisa rotate, bisa reverse segala macam gitu. Jadi bisa balik lagi ke sesuai imajinasinya aja gitu, bebas. Karena ini logo kalian, lakukanlah sesuka kalian gitu. Boleh dibalikin Mas ke ini ya. Jadi kalau warna kayak kita udah merah, Meiji, Jingga tuh oranye ya. Oranye cocoknya produk-produk kayak apa ya? Oranye kan sebenarnya warna-warna yang cerah, yang bright, yang hangat gitu. Itu untuk makanan juga sebenarnya masih nyambung. Ya intinya ya orang tuh ke produk-produk yang lebih terang, lebih hangat, lebih kayak apa ya? Ibarat tuh aman mungkin ya bisa dibilang ya, kayak bukan sesuatu yang berhubungan dengan kimia atau yang danger segala macam gitu. Orange sih menurut saya seperti itu. Berarti ya cerah termasuk jingga dan kuning itu masih termasuk lah ya, mirip. Biru air ya. Biru bisa ke air, bisa juga menggambarkan profesional katanya. Biru kan biru sebenarnya banyak jenisnya gitu. Saya pernah dengar biru teknologi. Iya, biru itu juga bisa teknologi itu bisa kebanyakan biru. Tapi kalau kita lihat brand-brand teknologi sekarang jarang yang pakai warna biru. Jadi mereka ganti semua kayak Lenovo tuh dari biru jadi merah gitu kan. Gitu ya. Intel masih biru tapi Intel biru. Intel, are you sure? Apa udah ganti? Gak tahu. Mungkin untuk background mereka masih, tapi kayak saya mulai lihat mereka pakai hitam dan silver. Oh, oke. Maybe belum full semuanya, tapi saya mulai lihat mereka pakai itu. Kayaknya makin kesini emang makin bebas aja. Soalnya memang bukan terus warna produk ini, warna ini adalah produk ini, nggak gitu. Image-nya apa? Dan balik lagi kan Intel emang udah terkenal ya, jadi dia mau pakai warna apapun juga orang udah tahu kualitas Intel. Oke, terakhir benar-benar terakhir. Soalnya ada yang nanya, ini pertanyaannya saya sedikit ini ya biar apa kalimatnya, minimal berapa kalau Mas Ade mungkin mau mulai usaha untuk apa ya kayak agency, kita perlu bikin misalnya buat portfolio itu berapa logo sih minimal? Wah, kalau saya cuma bisa bilang sih sebanyak-banyaknya ya. Kayak gitu kayak semakin banyak logo, semakin bisa bikin kalian yakin sama kerja kita gitu. Yes, jadi kayak nggak ada tuh batasan segala macam minimalnya. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya. Kan nggak mungkin cuma 1 atau 2 saya kasih angka minimal 10 gitu. Kali ya. Iya, kalau bisa 10 sanggupin aja 10 sih. Menurut saya sebanyak mungkin sih. Yang jelas jangan cuma 1. Jangan cuma 1. Dan mungkin pakai gaya yang macam-macam. Betul, kita harus tunjukin kalau kita tuh fleksibel gitu. Kita nggak cuma bisa bentuknya seperti ini gitu kan, enggak. Kita harus bisa banyak style. Ya. Karena kan tergantung nanti dari kliennya maunya gimana. Betul. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya, namanya juga kalau tutorial biasa gitu. Karena sambil jadi asik aja gitu. Kita tadi barusan sempatlah ngintip kerjaannya Mas Ade gitu ya di sini. Thank you Mas Ade. Dan juga thank you teman-teman yang di Telegram dan di Zoom ya sudah ikut di acara Daily Coaching Clinic. Jangan khawatir, namanya juga daily. Besok ada lagi dengan topik yang berbeda. Besok seharusnya sih digital marketing. Teman-teman yang jangan lupa untuk teman-teman yang di Telegram mau lihat replaynya, kita ada di replaynya ada di YouTube ya di channel Getty Incubator. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik bell notifikasi biar teman-teman gak miss out replaynya. Tadi siang udah ada yang kemarin replaynya, jadi untuk teman-teman belum tahu berarti belum klik notifikasi bell gitu ya. Jangan lupa subscribe dan juga untuk teman-teman kalau mau belajar ya istilahnya menarik juga tuh cara bikin logo, teman-teman bisa klik menghubungi kita di Instagram ya di @getty.incubator. Ini untuk yang content creation. Getty punya banyak kelas sebenarnya teman-teman, ada juga kelas marketplace ya, kelas marketplace, juga kelas digital marketing, ada juga kelas ekspor ya, logistik, ekspor dan global marketplace ya kita sediakan, dan ini disertifikasi oleh BNSP. Jadi teman-teman yang mau join boleh tanya, mungkin mulai nanya langsung aja biar singkat, nanya dulu ke Instagram kita @getty.incubator, silakan gitu ya.
Thank you again teman-teman telah datang hari ini, dan again Mas Ade ya, thank you banget udah meluangkan waktunya. Saya bilangnya sama Mas Ade setengah jam aja, tapi kita udah 45 menit. Oh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Dan juga untuk teman-teman produksi di belakang, Mas Oo, Mas Lutfian, Mas Abdul, dan Mas Uki ngapain di sini? Mas Uki juga thank you bantuin. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok teman-teman. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.